Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang fungsi eksponen. Nah, video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengembangan literasi digital dengan dosen pengampu Ibu Dr. Tria Gustiningsi, MPD. Nah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Amira Zikra Anindya sebagai moderator dan bersama teman-teman saya yaitu Saya Liang Graini. Saya Zahra Salsabila. langsung saja kita masuk ke yang pertama. Ada identitas artikel yang akan dibacakan oleh Lia. Kepada Lia, saya persilahkan. Yang di pertama sini saya akan menjelaskan mengenai identitas artikel yang dimana kami mendapatkan artikel dari penulisnya itu ada Almira Amir dengan nama jurnal Junar Eksakta, volume dan nomornya yaitu volume 2 nomor 1 pada tahun 2016, yang dimana judul artikel yang kami ambil yaitu penggunaan media gambar dalam pembelajaran matematika dan linknya dapat diakses melalui link berikut. Next. Selanjutnya itu ada standar kompetensi dan capaian pembelajaran. Standar kompetensi atau SK yang kami terapkan dalam pembelajaran ini yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial menggunakan masalah konstekstual serta keberkaitannya. Selanjutnya, siswa dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial. Selanjutnya itu ada capaian pembelajaran atau CP, yang dimana kami mengharapkan siswa dapat menyelesaikan permasalahan terkait bentuk-bentuk eksponen. Selanjutnya di sini ada pengertian dari fungsi eksponen itu sendiri, yang dimana eksponen adalah bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang. Dalam notasi eksponen, kita dapat menggunakan basis atau bilangan pokok dasar, dan pangkat yang disebut eksponen itu sendiri. Secara umum, rumus dari eksponen itu A pangkat B, di mana A adalah basis atau bilangan pokok dasar, dan B adalah pangkat atau eksponen itu sendiri, dengan syarat A tidak sama dengan 1 dan B elemen R. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Lia. Yang selanjutnya itu ada sifat-sifat eksponen yang akan dijelaskan oleh Zahra. Kepada Zahra, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat eksponen. Yang pertama adalah A pangkat M dikali A pangkat N itu menjadi A pangkat M plus N. Dalam bentuk perkalian, pangkat akan ditambah. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Dalam bentuk pembagian, pangkat akan dikurangi. Yang ketiga, A dalam kurung A pangkat M di luar kurung pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Jika ada di dalam bentuk kurungan, pangkat akan dikalikan. Yang keempat, A pangkat M dikali B pangkat M sama dengan A kali B pangkat M. A kali B itu harus dikurungi karena M di luar kurung, akan dipangkatkan keduanya. Yang kelima, A pangkat M dibagi B pangkat M sama dengan A per B pangkat M. Yang keenam, 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Yang ketujuh, A pangkat 0 sama dengan 1. A tidak boleh sama dengan 0. Yang terakhir adalah A pangkat N per M sama dengan M pangkat akar N. Jadi, fungsi eksponen adalah suatu fungsi yang memuat variabel di bagian pangkatnya. Grafik fungsi eksponen dapat berbentuk garis lengkung yang menanjak atau menurun. Sesuai soalnya. Berikut adalah contoh soal yang kelompok kami jelaskan. Populasi suatu koloni bakteri berlipat 2 kali dalam waktu 6 jam. Jika dalam koloni sekarang terdapat 2.500 bakteri, berapa banyak bakteri dalam 18 jam kemudian? Gambarkan grafik eksponennya. Penyelesaiannya, di jam itu ada awal jam gitu, terus ada tabelnya 6 jam, ada yang 12 jam, ada yang 18 jam, dan ada 24 jam. Nah, di fase itu, fase awal itu 0, yang fase 1
fase 6 jam itu 1 dan fase 12 jam itu 2 dan seterusnya. Nah, banyak bakterinya yang di awal sudah dijelaskan di dalam soal, dalam banyak bakteri awal itu adalah 2.500 bakteri. Jadi ketika 6 jam, dalam 6 jam itu kita kalikan aja sama 2 dikali 2.500. Jadi hasilnya 5.000 bakteri. Dan 12 jam itu dikalikan lagi 2, maksudnya seperti yang tadi, yang sedangkan yang 6 jam tadi 2 kali, dan yang 12 jam ini jadi 4 kali, karena dia pengulangan waktunya secara berkelipatan. Dan selanjutnya sampai 24 jam, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, baru dikali 2.500. Hasilnya yaitu 40.000 bakteri. Terus yang terakhir ada grafiknya. Tadi sesuai yang sudah jawaban saya jelaskan, itu 5.000 dalam 5.000 itu ada fase di 1, 10.000 fase ke 2, terus 20.000 fase ke 3. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Zahra. Ingin sedikit menambahkan. Nah, jadi kita bisa melihat ya bahwa grafiknya di sini itu dia menanjak karena bakterinya terus bertambah pada setiap waktunya. Oke, langsung saja kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kami harapkan siswa itu dapat memahami fungsi eksponensial dan dapat juga menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan fungsi eksponensial itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu media media yang digunakan dan penerapannya dalam pembelajaran. Nah, jadi di sini media yang kelompok kami gunakan yaitu adalah Assembler Studio, yang dimana Assembler Studio itu adalah sebuah website dengan basis 3D atau AR. Sebenarnya dia tidak hanya 3D atau AR, dia juga bisa menggunakan 2D. Di Assembler Studio itu, kamu bisa membuat ataupun melihat dan membagikan proyek dengan augmented reality ataupun yang kita sering kenal AR untuk semua kebutuhan. Baik itu dalam membuat media interaktif ataupun tugas di kampus, kamu juga bisa menggunakannya dan menghidupkan visualisasimu langsung dari gadget sehari-hari, seperti misalnya dari laptop ataupun dari handphone, bisa juga di PC. Nah, untuk augmented reality sendiri di Assembler Studio itu kita juga bisa membuat seperti kuis ataupun game kecil-kecilan dan proyek interaktif lainnya. Nah, dia tuh juga bisa menimbulkan, misalnya kita udah buat nih, kita bisa menimbulkannya secara langsung di depan kita gitu, kayak di scan. Nah, jadi untuk penerapannya dalam pembelajaran itu tentu ada banyak sekali. Contohnya seperti yang kelompok kami gunakan, itu dalam pembahasan soal tentang eksponensial yang dimana kami itu menggunakannya untuk menunjukkan perkembangan dari bakteri yang tadi. Nah, langsung saja kita masuk ke pembuatan augmented reality-nya. Nah, dengan contoh soalnya tadi, kan awal populasinya itu ada 2.500 ya bakterinya. Nah, di sini untuk menambahkan eh, karakter dari bakteri-bakterinya, kita bisa menggunakan ini, kita search gitu, misalnya mau bakteri yang apa gitu, kita search di sini bisa. Tuh, kita bisa nyari di sini banyak lah, bisa di search. Misalnya kita mau nyari virus tadi ya. Tapi ini saya pakainya yang berbasis Inggris, tapi dia udah ada yang berbasis website Indonesia juga. Nah, di sini banyak ya, kita bisa pilih salah satu. Begitu juga yang lain-lainnya. Sepertinya mau, misalnya seperti mau nambahin ada lainnya ini. Nah, untuk teksnya sendiri, cara membuat teksnya ini dengan ini ya, teks, nanti tambahin mau nulis teks apa. Nah, nanti kita bisa juga ngatur fontnya mau apa dan colornya mau apa. Nah, lanjut tempat yang kedua. Itu kan di fase pertama tadi setelah 6 jam, dia terdapat ada 5.000. Nah, cara pembuatannya juga sama seperti sebelumnya. Ini bakterinya juga kita bisa atur sendiri, mau digerakin ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, mau diperbesar, perkecil, bisa di sini. Nah, lanjut ke yang ketiga itu ada yang di bagian dia fase kedua.
fase yang ketiga ya ini. Fase Ya, yang kedua ketiga. setelah 12 jam itu menjadi 10.000 ya. Nah, yang selanjutnya itu fase ketiga setelah 18 jam menjadi 20.000. Jadi kita bisa melihat ya di sini makin lama bakterinya itu semakin berkembang dan semakin banyak. Nah, begitu cara sebenarnya di Assembler Studio ini kita juga bisa memasukkan lagu ya di sini. Tapi kami tidak memakainya karena menurut kami itu kurang pas lah kalau dimasukin ke sini. Nah, untuk kekurangannya sendiri, Assembler Studio itu dia banyak premium ya buat karakter-karakternya itu, jadi kurang cocok lah untuk mahasiswa seperti kami. Dan juga Assembler Studio ini ya kayak nggak terlalu banyak juga sih karakter-karakternya, tapi kita bisa membuat kostumnya sendiri sih buat karakternya. Cuman ya itu harus premium. Nah, balik ke PowerPoint-nya. Nah, untuk daftar pustakanya, eh, seperti yang terlihat itu yang kami ambil untuk materi kami. Sekian, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.